Selamat malam, selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Sinyal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2022. Jokowi mengatakan mungkin saja melakukan reshuffle sebagai respon terhadap hasil survei dari Carta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju adanya reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi tersebut membuat kader PD Perjuangan dan juga Nasdem adu mulut terkait dengan wacana reshuffle kabinet. Sinyal reshuffle Menteri Jokowi pun menggema. Siapa yang akan kena? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka. Hal ini diamini Presiden yang menyatakan tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan saat meresmikan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, Jokowi tidak menjelaskan kapan tepatnya ia akan mengganti menterinya. Lagi reshuffle Pak di ujung Jawa. Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih Pak. Ya nanti. Dari hasil rilis Lembaga Survei Carta Politika Indonesia, 61,8% responden menyatakan setuju jika Presiden Jokowi merombak kembali menteri-menterinya. Dan 26,6% tidak setuju, sementara 11,7% tidak menjawab atau tidak tahu. Namun dari hasil survei lainnya, 60,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi. 32,7% menyatakan tidak puas dan 6,9% tidak menjawab atau tidak tahu. Belakangan Jokowi kembali bicara soal percapresan 2024. Setelah menyebut capres rambut putih, Jokowi juga menyebut soal capres gagal. Jokowi sampaikan kekhawatiran adanya capres gagal yang nantinya mengkambing hitamkan istana. Jokowi pun heran kenapa istana selalu disalahkan dalam urusan politik jelang pemilu 2024. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Itu udah lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Lalu siapa kira-kira yang dimaksud Presiden Jokowi mengenai peringatan capres gagal ini? Dan pemirsa, jika reshuffle benar-benar terjadi, pos menteri mana yang layak untuk diganti? Benarkah sinyal reshuffle sebenarnya ini mengarah kuat ke Partai Nasdem sebagai buntut dari pencapresan Anies Baswedan? Kita akan diskusikan di Talk Politik with Reinhard. Malam hari ini di studio sudah ada 2 narasumber yang bergabung bersama dengan saya. Saya akan sapa sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Bang Adi Praitno. Bang Adi, selamat malam. Selamat malam, Reinhard. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, dan sudah ada di sebelah kiri saya ada Effendi Khoiri, Gus Coy, Ketua DPP Partai Nasdem. Gus, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana mencermati setiap isu-isu politik terutama soal reshuffle juga, Gus? Ya kita senang, gembira, santai-santai aja. Dan bergabung dari sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum DPP Partai PKB, Jazilul Fawait. Gus Jazil, selamat malam. Gus Jazil, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Salam Pak Reinhard, Baik, Pak salam. Effendi, dan Dr. Adi Prayitno. Oke, ini di Zoom-nya Gus Jazil sudah ada fotonya Caimin. Ini pesannya apa ini, Gus? Ya pesannya Caimin maju terus. Oke, Gus. Saya ingin tanya ke Anda terlebih dahulu yang bergabung dari luar studio. Sejauh mana PKB mendengar soal adanya reshuffle di pemerintahan Presiden Jokowi? Sebenarnya sayup-sayup saja, cuman ini kan
seakan-akan menggema. Karena memang reshuffle atau menteri itu jabatan politik. Ketika ada dinamika politik, maka orang mengasosiasikan pada peristiwa-peristiwa politik lanjutan. Seperti reshuffle. Apalagi akhir-akhir ini dinamikanya kan soal capres, soal koalisi begitu. Nah, koalisi-koalisi yang dibangun itu akan menunjukkan kira-kira ada korelasi nanti dengan posisi di kabinet dan lain-lain. Oke. Nah, bagi saya kalau melihat hasil survei yang tadi, sungguhnya publik itu sudah puas dengan kinerja menteri yang ada, meskipun tidak sepenuhnya ya, Oke. baru 60%. Namun dinamika politik terkadang memaksa melakukan atau membuat opini sehingga seakan-akan reshuffle ini akan terjadi karena ada peristiwa politik yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam koalisi, katakanlah Oke. begitu, Gus. atau partai di luar koalisi. Oke, Gus Jazil, maaf saya potong. Peristiwa politik partai-partai dalam koalisi maksudnya partainya Gus Coy atau bagaimana? Nasdem? Salah satunya memang kan publik tahu semua bahwa ini kan sekarang ada koalisi pemerintahan Pak Jokowi, termasuk teman saya Pak Effendi Hoiri, Partai Nasdem ada di koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Namun hari ini kan membangun koalisi, setidaknya menjajaki koalisi dengan partai atau dua partai yang tidak dalam koalisi atau di luar koalisi. Oke. Nah, inilah yang kemudian sedikit memunculkan opini pasti akan ada reshuffle, Oke. kira-kira begitu. Ya, nah Gus Jazil, menurut Namun, Anda apakah sekali memang lagi, tepat kalau kemudian Nasdem terombak, terdepak dari kabinet kalau begitu? saya tidak akan berspekulasi karena kami tahu PKB dengan Nasdem ini kontrak politik dengan Pak Jokowi mengawal sampai akhir. Oke. Apa yang saya sampaikan tadi itu kira-kira korelasi yang memunculkan Pak Jokowi kan menjawab reshuffle kan kecil banget, pendek banget. Tapi kan kemudian digemakan. Seakan-akan ini akan ada reshuffle. Belum tentu karena Pak Jokowi jawabnya mungkin. Mungkin itu adalah mungkin tidak reshuffle, mungkin juga Ada reshuffle. akan reshuffle. Oke. Tetapi faktanya memang hari-hari ini partai-partai politik yang di dalam koalisi maupun yang di luar koalisi sedang melakukan komunikasi untuk membangun koalisi di 2024. Oke. Namun komitmennya tetap mengawal Pak Jokowi sampai akhir. Kira-kira begitu Pak Renat. Oke, baik. Saya minta pendapatnya Gus Effendi Hoiri, Gus Coy. Nasdem jelas yang kemudian banyak dibahas ya Gus Coy bahwa ini menjadi target reshuffle. Kabarnya demikian. Tadi Gus Jazil katakan ini tentu karena ada dinamika politik dan lain-lain. Apa tanggapan Nasdem ketika disebut-sebut berpotensi akan di reshuffle menterinya oleh Presiden? Pertama kita bersyukur, puji Tuhan, karena Nasdem menjadi pembicaraan publik. Ya. Atau menjadi pembicaraan bahkan elit begitu ya, itu artinya partai ini seksi, nah, partai ini ngetren ya, partai ini keren, itu yang pertama. Jadi kita bersyukur. Yang kedua soal reshuffle itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau Nasdem mau di reshuffle itu nggak ada masalah, itu hak presiden, hak prerogatif presiden. Cuma ketika mereshuffle kan ada argumentasinya. Dari sisi kinerja, insya Allah tiga menterinya Nasdem baik semua, hebat semua. Ada Mentan, ada Menteri LHK ya. Hebat semua lah secara Menkominfo. akademik boleh semua, secara kapasitas intelektual, wawasan oke semua. Saya kira nggak kalah dengan anggota-anggota kabinet yang lain, menteri-menteri yang lain. Ya? Kalau argumentasinya yang tadi dikatakan oleh Gus Jazil bahwa ini karena ada peristiwa politik, membangun koalisi. Saya mau melanjutkan. Nah, kita kalaulah misalnya di reshuffle, misalnya Nasdem di reshuffle, penggantinya ya Nasdem juga. Ya kan begitu kan? Kenapa? Berarti Nasdemnya nggak berkurang. Komitmen kita menjalin kerjasama dengan Presiden Jokowi ini
2014, 2019, 2024. Di tengah jalan ketika kita berpikir untuk membangun, punya kalkulasi bagaimana nasib Nasdem 2024-2029, itu kan tidak terkait dengan komitmen selama 5 tahun ini, ya kan? Itu adalah pikiran kami, kalkulasi kami, Nasdem juga kami yang bertanggung jawab, kami yang menanggung nasibnya, sehingga kami harus memikirkan, membuat langkah-langkah, strategi, manuver, segala macam itu ya, itu untuk pemilu 2004-2029. Oke. Di situ sebetulnya. Nah, meskipun partai-partai yang ini, dekat sekarang partai non pemerintah semua ini, Gus. Gimana? Partai-partai yang dekat dengan Nasdem, partai-partai non pemerintah semua. itu kan partai yang sah. Oke. Kan? Itu yang sah. Nggak ada urusannya pemerintah atau di dalam pemerintah. Karena itu tidak menjadi bagian dari komitmen. Misalnya, kamu bekerja sama dengan saya, wahai Nasdem, ketika sudah kerjasama dengan saya selama 5 tahun itu nggak boleh komunikasi, menjalin kerjasama dengan partai. Itu kan tidak ada. Kenapa itu dipersoalkan? Ya kan? Kenapa itu menjadi kegelisahan? Kenapa itu kok menjadi isu yang terus menerus Dibahas. ya kan? Itu satu. Yang berikutnya, partai-partai yang sekarang di luar pemerintahan itu partai yang sah. Partai yang punya hak untuk diajak, untuk mengajak, dipilih, memilih, ya kan? Dan seterusnya. Sama lah. Katanya di Indonesia itu nggak ada teori oposisi dan partai oposisi, nggak ada. Itu hanya di luar pemerintahan, bukan oposisi, gitu kan? Katanya begitu. Nah, oleh karena itu maka apa yang salah di situ? Jadi Nasdem tidak merasa ada yang salah membangun koalisi dengan siapapun? Nggak ada lah. Dari sisi etika apa yang menjadi standarnya. Dari sisi hukum apa yang dilanggar. Apalagi konstitusi apa yang dilanggar. Jadi nggak ada. Nggak ada. Ini bagian dari selera, bagian dari dinamika, bagian dari pilihan. Ya pilihan dari Partai Nasdem itu sendiri. Oke, saya tanya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, salah atau tidak sebetulnya ketika Partai Nasdem yang ada di pemerintahan sekarang berkoalisi dengan partai non pemerintah yang kemudian favornya, seleranya ini mendukung capres yang tampak-tampaknya tidak begitu disukai oleh istana? Ya, saya kira ada 3 poin ya, Reinhardt. Pertama, ini kan soal isu reshuffle menjadi ramai karena parameternya itu adalah survei. Menurut saya cukup sumir karena kalau maupun ada reshuffle itu karena Jokowi punya subjektivitas terhadap kinerja menteri. Karena kalau pakai survei maka wacana 3 periode ataupun penundaan pemilu mestinya stop. Di survei itu juga harus dimunculkan dong apa dan siapa kira-kira menteri yang harus di reshuffle. Ini kan sepotong yang ditampilkan. Yang kedua itu ini ramai karena elit PDIP menyebut 2 menteri dari Nasdem harus diganti. Mentan dan Menteri Kehutanan ya? Betul, Mentan sama Menteri Kehutanan. Kalau sebelumnya isu reshuffle biasa saja. Tapi karena Nasdem merasa diserang, merasa ingin dikeluarkan dari koalisi menjadi ramai. Nah yang ketiga, Jokowi juga sudah berulang kali ya, mengindikasikan akan ada reshuffle. Terutama setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres. Saya ingat persis sudah 2 kali. Biasanya Jokowi kalau bicara tentang isu reshuffle, pasti bicaranya ya jawabannya hal yang lain. Nah, kalau ditanya apakah Nasdem salah ataupun tidak salah berkoalisi dengan Jokowi pada saat yang bersamaan ngusung Anies, saya kira tidak ada persoalan. Cuman yang saya bayangkan adalah keterbelahan hati dan pikiran teman-teman Nasdem. Satu sisi berada di internal koalisi Jokowi, di mana semua program Jokowi itu harus dianggap sukses, 100% harus didukung, tapi pada saat yang bersamaan, poros koalisi perubahan itu kan mengasumsikan bahwa Nasdem dan teman-temannya, Demokrat dan PKS yang sedang dijajaki koalisinya, sangat mungkin akan mengevaluasi, bahkan tidak melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh... Keterbelahan hati itu mengganggu pemerintahan tidak? Mengganggu menteri-menterinya Nasdem tidak menurut Bang Adi Praitno? Kalau dilihat dari teman-teman koalisional yang lain yang tidak membangun hubungan dengan PKS dan Demokrat, tidak usung Anies tentu sangat terganggu. Karena kalau melihat PKS dan Demokrat adalah partai politik yang menganggap program Jokowi itu gagal total. IKN itu dianggap ugal-ugalan, infrastruktur itu dianggap banyak yang mangkrak dan
begitu banyak misalnya kebijakan-kebijakan politik yang dianggap tidak pro rakyat dan kriminalisasi terhadap ulama. Gus Coy, boleh menanggapi Gus Coy, silakan. Ya tidak ada keterbelahan. Biasa kita bisa memisahkan antara Bagaimana memisahkannya itu, Gus? Iya, komitmen kami punya menteri di situ bekerja 1000% untuk kesuksesan Jokowi. Meskipun kita berusaha maksimal untuk kesuksesan, tapi kan menteri Nasdem hanya ada 3 di situ, menteri yang lain yang lebih banyak. Sehingga setiap pemerintahan betapapun dia punya kesuksesan luar biasa, tetap aja harus dievaluasi. Itu satu, ya kan? Yang kedua, kalau PKS punya jiwa atau kekritisan yang luar biasa, begitu juga misalnya Demokrat terhadap pemerintahan selama 10 tahun ini dan Nasdem agak berbeda, itu kan nggak ada soal karena memang kami berada dalam pemerintahan. Nah, tapi kita kan mau kerjasama sehingga yang lain mengevaluasi, kita juga mengevaluasi, sama saja mengevaluasi, tapi ada ujung yang sama bahwa setiap pemerintahan dalam sebuah negara termasuk di Indonesia dari periode ke periode harus lebih baik, kan begitu kan? Maka di sini dimunculkanlah satu isu bersama, satu misi bersama, koalisi perubahan. Karena memang hukum alam sunatullah, hukum Tuhan bahwa setiap manusia itu memang harus berubah ke arah yang lebih baik. Sesukses apapun pemerintahan Jokowi, pemerintahan berikutnya harus lebih sukses lagi. Kan begitu kan? Sebaik apapun pemerintahan Jokowi, pemerintahan berikutnya lagi harus lebih baik lagi. Kan memang harus begitu. Nah, oleh karena itu, dari pihak sana, gitu kan? Dari pihak sana, itu juga jangan sensi. Pihak sana ini siapa nih? Pihak sana Gus Jazil atau bukan nih pihaknya? Bukan, ya pokoknya yang inilah. Jangan sensi seolah-olah ketika kita mengusung gerakan perubahan atau koalisi perubahan, kemudian anggotanya ada yang sangat kritis, yang sebelumnya memang di luar pemerintahan, kemudian khawatir akan diobrak-abrik. Tidak. Kami punya garis satu. Ada sustainable pemerintahan, kontinuitas pemerintahan. Tapi juga sekaligus arah perubahan. Gitu loh. Nah, 2 koridor ini kita akan gunakan dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang logis dalam pemerintahan. Saya tanya ke Gus Jazil. Gus Jazil sebagai partai pemerintah, PKB, partai pendukungnya Pak Jokowi, terganggu tidak ketika ada partai lain di internal yang kemudian berkoalisi dengan partai yang ada di luar pemerintahan yang tadi Bang Adi katakan ini membelah hati dan pikirannya Partai Nasdem? Yang jelas reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi semuanya akan kembali kepada presiden. Itu tergantung Pak Presiden. Buat PKB terserah Pak Presiden. Nah, terkait dengan terganggu atau tidak terganggu, yang jelas Nasdem disampaikan Pak Effendi Hoiri tidak akan terganggu dengan adanya reshuffle. Tidak terganggu karena apa? Karena memang Nasdem berkomitmen untuk mengawal Pak Jokowi sampai 2019, 2024, 2002. Nah, inilah yang kemudian menurut saya nggak terganggu. Nasdem biasa-biasa saja. Pak Effendi santai-santai aja. Iya, makanya yang saya tanya apakah PKB dan partai pemerintah terganggu atau tidak? Kalau Pak Effendi saja santai-santai, apakah PKB kemudian terganggu? Ya enggak lah. Nggak terganggu, tetapi bahwa kami tahu betul reshuffle itu prerogatif presiden. Nanti akan terasa ketika Pak Presiden misalkan betul-betul menggunakan haknya. Tiba-tiba misalkan ada yang di reshuffle misalkan di partainya Pak Effendi misalkan terganggu atau tidak, kan udah siap Pak Effendi tadi. Jadi nggak ada soal menurut saya. Gus Jazil, nah kalau memang tidak terganggu, tapi mengapa kemudian Ketua Umum Anda mengatakan lebih baik pos Kementerian Pertanian, Mentan, itu digabung saja, dilebur saja dengan Kementerian Desa. Ini kemudian menimbulkan spekulasi baru ini jelang-jelang reshuffle. Tapi dijawab nanti Gus, kita break dulu, kami akan segera kembali.